Itu Allah Bapa mengutuk dirinya sendiri. Coba otaknya di mana? Ini orang berarti tidak paham hal yang mendasar. Miris nggak? Malah saya seperti kami ini yang mencoba lurus kepada apa yang gereja sudah ajarkan. Kita dibilang membidatkan, kita dibilang ini tidak menghargai. Aduh, ini orang pada kurang belajar, lama-lama kurang ajar. Coba Bu, makanya saya kadang garuk-garuk kepala ini. Aduh, kok seperti ini ya. Saya ini orang GPDI loh, saya bukan orang ortodok. Dituduh saya orang ortodok, coba. Gila nggak? Aneh kan? Saya ini gembala aktif di GPDI. Saya punya akses ke majelis pusat, majelis daerah juga. Saya sudah sampaikan hal ini. Kadang saya berantem jadi dengan orang GPDI kok. Tapi juga banyak pendeta-pendeta GPDI yang baik. Ini kewarasan mau seperti apa? Betapa buruknya kualitas pengajaran selama ini yang gereja ajarkan di Indonesia. Mohon maaf, ini otokritik. Tidak mengajarkan hal yang fundamental. Ya. Tapi begitu ditegur, waduh, protes besar-besaran. Justin membidatkan orang. Aduh, padahal saya menyampaikan, bukan saya membidatkan, tetapi gereja yang berotoritas. Dan itu sudah selesai. Saya dikata, aduh, terus ayo kita satu tubuh Kristus. Ini gimana sih? Ini gimana sih? Kok berusaha mengkompromikan hal yang sifatnya sudah mutlak. Kebenaran itu kan tidak boleh dikompromikan. Kebenaran harus bersifat absolut. Katakanlah ada perbedaan, predestinasi, osas, teosis, skolastik, it's okay lah, masih ada ruang itu. Tapi kalau mengatakan bahwa firman itu gelar, coba tadi apologet, ya, seorang apologet mengatakan firman itu gelar, nggak baca ayatnya. Roh Kudus itu gelar, nggak baca ayatnya. Allah mengasihi firman-Nya, firman-Nya mengasihi Allah. Roh Kudus menyelidiki Allah. Allah mengetahui maksud dari Roh Kudus. Ada relasi. Makanya orang Tritunggal, gereja yang sejati tidak pernah takut membahas ayat apapun. Tapi kalau coba dengan orang-orang yang berpaham miring-miring itu, Yohanes lari ke Perjanjian Lama, Zakaria. Ulahnya kan begitu, dikejar ke Zakaria, lari lagi ke Yohanes. Orang-orang Yohanes tuh paling takut bahas surat-surat Paulus tuh. Sama seperti Kadrun. Jadi marilah kita belajar, tingkatkan mutu pemahaman kita bagi yang merasa punya mulut dan suka ngomong di depan umum. Ini yang jadi persoalan. Kalau jemaat awam oke lah. Saya juga dengan jemaat saya mengatakan sudahlah, kalian nggak mungkin terlalu kompleks memahami tentang ontologi, ekonomi dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa ini, oke. Tapi bagi orang yang suka ngomong di depan umum, setiap kata-katanya berpotensi mempengaruhi keimanan orang, maka masuk kepada hukum penyesatan. Itu harus hati-hati. Makanya kami orang Tritunggal tidak pernah berani menggunakan tafsir bebas. Harus tegak lurus kepada apa yang gereja sudah selesaikan. Itu cara berdialog dengan integritas. Jangan terus yang penting Roh Kudus. Loh, kok jadi ada dikotomi seolah-olah kamu benar, saya salah. Roh Kudus itu bicara beda-beda. Roh Kudusnya Unitarian, Roh Kudusnya Saksi Yehova, Roh Kudusnya India. Kan si Amin kan ngomong begitu tadi sama saya. Enggak begini, brother. Mungkin itu yang saya lihat. Tapi gini, bukan tadi Anda mengatakan itu ya, kamu salah paham kepada saya. Yang saya katakan ketika mereka berada di satu ruangan depan publik, saya katakan coba tolong berhenti dan diskusikan di dalam Zoom. Ini ada nih pada di bawah nih. Tadi nulis, iya Bunda, saya lihat ya. Saya lihat Bunda mengatakan. Sorry saya potong, orang mereka bukan Kristen kok. Saya justru buka saja. Sabar, ini Yohanes bidat. Sabar. Saya sangat sabar. Gak ada istilah internal nggak ada itu. Kamu ngerti nggak tadi perkataan saya? Ya, dengan kerendahan hati saya mengatakan. Ngapain di Zoom, Bu? Mereka bukan Kristen. Kalau mengikuti standar ajaran gereja, mengikuti hasil konsili. Pak, sabar ya, sabar. Tolong, saya juga bisa keras, tapi saya sangat sabar, Bu. Ya, saya saat ini keras. Pak, saya tidak atas nama Justin, saya atas nama kalau Anda mau melawan hasil konsili, Anda melawan Roh Kudus. Siapa Bapak yang mengatakan saya tidak?
Ajarannya sudah dikutuk, Pak, Ibu. coba tolong Ibu Pak, tidak boleh berkompromi. Kenapa saya mendengarkan Bapak tidak dengarkan saya? Nggak masalah, Saya silakan. tidak Kalau mau ribut bertentangan dengan Bapak. Yang Nggak saya bisa. katakan. Saya tahu Anda chatting Anda, saya amati kok tadi. Saya pikir, Ya, saya tahu Anda katakan, siapa, Bu. Iya, tadi pagi. Anda di Bapak sini ini berhalus-halus. sebut Tadi di room dengan sebelah, Anda di typing tuh parah sekali mengatakan saya, kalau Anda pengen tahu. Apa yang saya katakan? Nah, sudahlah. Ya, Apa yang saya katakan? Anda pikir ya, Bu, Anda pikir ini saya tidak mengamati setiap orang. Bapak ini mau berdebat apa ya? Mau berdebat apa? Dengan kerendahan hati saya mengatakan kepada Bapak bicara dengan perempuan loh. Saya tidak peduli, Bu. Bagi saya yang melawan gereja, maka itu harus begitukah yang ajaran menyerang Yesus? gereja. Saya tidak menyerang, saya melawan Apakah ya. saya menyerang gereja? Anda menyerang karena mengatakan harus bicarakan internal. Anda mengkhianati hasil konsili gereja. Bicara apa? Saya belum bicara apa-apa. Poinnya Anda ingin dibicarakan di internal, nggak bisa. Ini harus dibuka ke umum. Bukan, maksud saya begini, Pak. Coba tolong sabar dulu. Sabar. Saya mau mengatakan begini. Tolong, ketika ada permasalahan, ya, kita bicara baik-baik. Ya, saya bukan mengatakan saya against, ya, kepada Bapak. Anda tahu siapa Malikil, Bu? Oh my God. Sudah Pak. 4 tahun kami berdebat dengan dia. Pak, saya Anda tahu bukan Totsuka siapa? Pak. Aduh, Pak, Ibu, jangan, Ibu. jangan, Pak. Saya bukan tempat pengaduan. Ibu dikasih masukan, tolong pahami substansinya dong, Bu. Iya, tapi saya ini Ibu baca Titus 3 ayat 10-11. Kenapa saya tidak bisa mengeluarkan pendapat? Kenapa? Kok malah ketawa? Pendapat Ibu ingin kalau ada perbedaan dibicarakan di internal. Dengar Ibu. dulu, Pak. Begini, Pak. Sekarang Bapak kan mengajarkan tadi ya, konsili Nikea. Oke, apa arti dari konsili Nikea? Konsili itu? Nikea, konsili gereja, Ibu. Ada 7 konsili ekumenis. Iya, Bapak. Tapi salah satunya misalkan kalau disebutkan konsili Nikea, kenapa? Karena mereka bersatu datang untuk perbedaan pendapat yang ada orang-orang yang mengatakan ya, ini sebentar, jangan Bapak jawab dulu, tolong Bapak, tolong please Bapak, dengan kerendahan hati, ya, bahwa dikatakan perlawanan gereja terhadap ajaran sesat ya. Nah, dengan itu mereka bertemu, berkumpul, bermusyawarah, berbicara, bukan di depan umum gitu loh Pak, maksud saya. Kata siapa? Konsili itu panggilan call dari negara, Bu. Dibuka untuk publik. Iya, Bapak berpendidikan tinggi saya mengerti. Ya, tapi maksud saya begini loh, Pak. Jangan kita salah paham untuk pengertian saya. Makanya tadi itu saya mengatakan, tolong kita itu dilihat umum. Gitu. Walaupun Bapak mengatakan, oh, tidak apa-apa. Kita berada berdebat di depan umum. Ibu paham apologetika tidak, Bu? Ya, saya paham apologetika. Ibu sudah pernah bilang mereka, Bapak gereja itu iblis? Ibu sudah pernah dengar? Tidak, saya tidak mengatakan hal itu. Bukan, Ibu sudah pernah dengar mereka mengatakan Bapak-Bapak gereja itu iblis? Ya, kalau yang begitu bertentangan begini, saya tidak, begini loh Pak, saya tidak mau memperkeruh suasana. Ya, kalau Bapak mengatakan itu karena Bapak mendengar, buat saya hanya berdoa. Saya tidak mau mengatakan, kalau saya mengatakan Maaf, saya potong. Ibu paham apa itu apologetika, Bu? Ya, saya mengerti. Coba jelaskan, Bu. Saya ingin mengerti, ya. Enggak, Bapak secara apologetika. Bukan Bapak, maaf. Saya mengerti Bapak lebih pintar dari saya. Bapak ya, tidak usah belajar. Saya tidak mengatakan lebih pintar. Gini ya, kalau Ibu tidak tahu. Bapak bertanya, saya tidak mau memanaskan suasana, Pak. Kalau kita kan diskusi. Kalau Ibu tidak tahu, kalau Ibu tidak tahu, bilang tidak tahu, kami. Saya mengerti, makanya saya sering di atas. Anda salah semua pertama. Anda menjelaskan konsili terlihat Anda belum belajar. Kalau saya salah semua nggak apa-apa. Baik. Saya tidak menyalahkan, tetapi alangkah baiknya Ibu menerima informasi karena kami juga belajar, Ibu. Jadi gini, Bu ya. Kita sama-sama belajar, Pak. Ya, oke. Kita beradu data kalau sama-sama belajar. Yang valid supaya yang mendengar ini mendapatkan manfaat dari diskusi kita. Begini, maksudnya Bapak, silakanlah. Bapak maksudnya apa? Nanti saya mau berbicara, maksud saya apa? Jadi jangan salah paham. Bukan saya membela Malikil, bukan saya membela siapa-siapa. Tidak. Cara kita berapologet itu yang saya tekankan di depan publik. Ibu tahu siapa? Ibu tahu Justin Martyr, Clemens, kemudian Tertullianus, bagaimana mereka melawan Praxeas sesama ada di dalam gereja saat itu. Oke. Saya jelaskan, Bu, makanya gini,
Kalau memang belum tahu, saya bilang tidak tahu. Oke, kita berbagi informasi, saya tidak berniat mengajari. Kalau ini kan penting, dengan Ibu bertanya, saya punya kesempatan menjelaskan. Kita berbagi informasi, karena pelajaran yang kita dapatkan bukan untuk kita sendiri, tapi untuk umat, begitu kan? Jadi Ibu harus tahu, apologetika di dalam sejarah gereja itu tidak pernah menyerang, tetapi melakukan perlawanan terhadap Maaf ya, serangan-serangan. itu yang lagi typing, tolong ya, kamu jangan manas-manasin ya. Tunggu dulu, saya mau itu ya. Saya bukan mengatakan toleransi. Tidak ada toleransi kalau kepada pengajaran yang salah ya. Tapi ini cara. Bukan saya mau bertoleransi atau apa. Kalau ajaran itu tentu saja kita harus mengikuti ajaran yang benar. Tolong typingnya dijaga. Bu Fortun, ini media digital pertama itu, Bu, ya. Mereka juga tidak ada konsensus untuk yang seperti Ibu. Mereka malah sengaja tampil dan sistematis. Kami semua punya datanya. Kami punya datanya, Bu. Bukan baru 3 bulan lalu. Sudah 4 tahun lebih, Bu, ya. Ya, saya mengerti, Pak. Saya sangat Ibu tak mengerti pernah saya sekali. ceritakan, Bu, ya. Kami bertemu di satu komunitas, pertama Center of Indonesia Apologetic, orang-orang dari Facebook kita bertemu di situ. Waktu itu satu kapal juga, orang-orang Wanes gitu ya, termasuk CT itu segala macam. Oke, akhirnya kita pisah baik-baik. Ya, kita Maaf, merasa Pak. Maaf dulu, tunggu dulu. Ini siapa? Cicak bin Kadal? Enggak, saya bukan apa-apa. Saya abaikan saja, Bu, bukan. typing, Bu. Kamu mau apa? Mau rekam apa? Apa maksud mau merekam? Apa maksud mau merekam? Enggak, itu abaikan saja itu yang di Tolong, typing. tunggu. Kalau kamu apa maksud mau rekam? Coba jawab dulu. Sudah, Sis. Nanti saya blokir, Sis. Nama siapa itu, Sis? Kadal apa? Orang lagi ngomong main rekam. Jadi gini, Bu Fortun ya, gini Bu ya. Saya orientasinya adalah saya selalu fokus untuk apologet saja dulu, supaya umat awam itu tidak dibingungkan dengan informasi yang sifatnya pertama mendegradasi apa yang gereja sudah selesaikan. Kedua, melenceng dari doktrinnya, melenceng dari yang sudah ditetapkan oleh gereja. Nah, 3 tahun yang lalu kita sudah hampir capek lah di live kan atau tidak di live kan, di Zoom itu kita sampai jam 4 pagi bahkan 24 jam. Kebetulan saya yang admin Zoom-nya. Kemudian kita ada komunitas lain seperti WFM, FIC, sekarang kami merapat di FIC. Semuanya sudah kita bahas tuntas. Nah, ternyata memang berbeda. Mereka tidak masalah dikatakan beraliran Sabellianisme. Mereka bahkan ada yang gentle kok, seperti Samuel S gitu ya, saya tidak sampaikan lengkapnya. Dia mengatakan, ya saya ini unitarian modalistik. Oh ya sudah, kita angkat topi. Nah, dengan Herdi ya kita sudah berkali-kali berdebat ya, dan tetapi kan kurang sehat akhirnya ketika kami masuk ke TikTok. Oh ternyata orang-orang dari Wanes memang sudah masuk duluan, tersistematis, sehingga ada reaksi yang sangat pasif. Dan fenomenanya agak unik nih di TikTok ini. Ternyata banyak sekali yang orang awam tidak belajar dan ingin berbicara, membuka room. Aduh, ini saya sampai saya nggak kuat lah. Saya diskusi dengan Ade Rion, ya, siapa kayak pas dengan Erben. Ya kita, parah ini, sudah parah ini. Akhirnya kita mengalah, nggak mau konfrontasi. Tadi memang ada salah satu apologet kami yang cewek ya, Tias itu yang dikeroyok seperti itu. Akhirnya saya mau naik, gak dinaikkan ya. Mereka sungguh menurut sikapnya sungguh pengecut ya. Maksudnya padahal saya nggak mau ribut, ayo kita beradu data. Terserah deh kamu mau bahas ayat mana. Tetapi gini Bu, ini media digital, mereka tuh memang sudah masif. Jadi mau tidak mau gereja harus mengambil sikap, bukan menyerang, tapi merespon dengan perlawanan yang baik dan elegan. Seperti yang Kristus sampaikan gitu ya. Berproses memang Bu tidak mudah, untuk lembut sabar tidak mudah, tapi ketegasan itu penting. Jadi yang kami sampaikan itu data semua, tegak lurus terhadap apa yang sudah diselesaikan gereja. Itu pesan yang harus dibawa ke publik. Dan puji Tuhan teman-teman dari Muslim bahkan sering makanya mereka coba saja ya, beberapa pendebat Muslim ya, mereka tuh paham ketika orang-orang Trinitas, orang Kristen ini menjelaskan tentang dwi kodrat, tentang hypostatic union dan sebagainya, diparalelkan dengan Quran mereka respect. Kelihatan sekali ketika ada orang Waris debat mereka langsung, orang Muslim, kamu tuh pemahamannya bersifat bidat, pemahamanmu tuh menyimpang. Coba, artinya apa Bu? Ada hasil-hasil yang positif ketika apologet Kristen ini melakukan pembelaan iman dengan data loh. Kami menyampaikan ke teman-teman Muslim bahwa
Ini bukan kata Justin, kata gereja A, gereja B. Ini sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Apa itu logos? Apa itu hipostasis? Apa itu hipostatic union? Apa itu ontologi di dalam hakikat Allah yang esa? Apa itu Allah yang imanen? Apa itu perbedaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apa kesatuannya? Bagaimana? Mereka bisa menerima penjelasan kami. Tapi coba, kalau ada dari kelompok Oneness atau Jesus Only Movement berdebat dengan Muslim, memalukan tidak? Dikata, oh berarti Bapak itu mati? Iya. Oh berarti Bapak punya tangan? Iya. Oh berarti Allah Bapak itu menyusui? Iya. Oh Allah Bapak itu rambutnya gondrong? Iya, diiyain semua. Oh Allah Bapak itu merasakan sakit? Loh Allah Bapak kan maha kuasa. Dia bisa hidup, dia bisa mati. Itu ajaran setan tidak seperti itu. Mengatakan bahwa Sang Pencipta itu kematian, bukan sumber kehidupan. Luar biasa bukan? Oleh sebab itulah makanya tadi malam itu maksud saya, istilah kata saya bukan membubarkan, untuk meredamkan. Ya, kalaupun apapun yang dikatakan tentu harus ada ketegasan, iya. Tapi maksudnya, tolonglah, ya, maksudnya jangan sampai, oke, yang mungkin kita nggak sadar gitu loh. Yang di bawah yang ada sesuatu yang lain juga menikmati hal itu. Mengerti kan ya Pak ya? Ngerti ya? Kita tidak apa-apa, tegas mau apa. Cuma kan kita juga kan harus tahu begini nanti ya, bukan apa-apa. Saya sebagai orang Kristen itu selalu ya dikatakan, apa artinya kasih bagimu? Nah itu yang saya jadi malu. Ibu nggak mengikuti perkembangan waktu itu. Rasul Stefanus mengajak ke Zoom, kami sudah bersepakat, tapi nyatanya kan dilanggar. Aduh, gini deh, begini ya, mungkin saya, iya mungkin begini ya. Saya maksudnya gini, saya nggak mau apa ya, jadi kru, nggak ya. Saya juga hadir di sini. Saya juga bukan untuk yang apa ya. Enggak lah, silakan tegas, silakan apa seperti yang bapak-bapak gereja katakan ya, karena kan juga mempunyai sejarah lah. Semua sejarah kita ada ya, sejarah konsili Nikea, sejarah yang waktu itu dikatakan Kalesdon dan lain-lain lah ya, banyak itu ya. Tapi maksudnya begini. Silakan. Saya nggak mau, bukan saya takut atau apa, tidak. Saya tidak mau berbicara untuk memperkeruh suasana, tapi saya mengerti bahwa kita berapologet itu adalah melakukan hal sesuatu yang benar. Karena begini loh, kalau kita juga berbeda, di luar sana itu sudah ada perbedaan di antara kita yang di dalamnya, ngerti ya maksudnya. Jadi bagaimana gitu loh, maksudnya kita menegaskan itu. Penegasan itu sebagai ini yang diajarkan, yang telah Pak Bro Justin katakan ribuan tahun itu sudah selesai. Nah, kenapa tidak bisa baik-baik begitu loh? Bukannya gini, ya tegas, tapi kan nggak usah ini ya. Jadi ada yang penikmat itu loh artinya, Bro ya. Saya harap Jadi teman-teman, saya jadi pengantara ya. Ya, saya jadi penengah saja ya. Sebenarnya yang dimaksud Sis Fortuna bagus ya. Dia lebih supaya kita terlihat tidak mungkin cakar-cakaran, bahasanya kalau di seberangnya cakar-cakaran di dalam Kristen. Nah, tapi yang dibilang juga Bro Justin itu tegas dan memang harus dilakukan. Jadi saya lihat kedua-duanya punya tujuan bagus, punya maksud baik. Si Fortuna berharap supaya mungkin karena kita di TikTok ini penginjilan, supaya kita terlihat kompak dalam penginjilan. Tetapi pandangan yang digunakan oleh Bro Justin juga dari satu sisi. Sebenarnya dua-dua saya lihat baik ya. Dari satu sisi, Bro Justin juga, saya sepakat dengan Bro Justin juga. Bahwa memang dalam hal pengajaran memang kita tidak boleh kompromi. Betul. Kalau ada pengajaran yang melenceng, kita harus tegas. Nah, mau tidak mau sepanjang perjalanan kekristenan kita sudah tahu. Ini bukan kita hadapi sekarang ini sejak dari dulu ini. Cuman kan finishnya kan sudah, kesimpulannya sudah, pengajaran gereja itu sudah finish.
Nah, pengajaran-pengajaran yang menolak pengajaran gereja, otomatis mereka itu pengajarannya dari mana? Sudah dari awal tadi kan saya jelaskan dari awal tadi. Kalau kalian mengatakan kalian menggunakan kata doktrin, kalian tidak mengerti doktrin itu maksudnya apa. Makanya gunakan saja bahasa yang kita bisa mengerti. Pengajaran, ya kan? Sekarang dengan terang-terangan misalnya dari yang menolak ya pengajaran gereja, dengan terang-terangan mengatakan itu pengajaran gereja. Nah, kalau mereka sudah berani sekali berkata, itu pengajaran gereja, kita tidak mengikuti pengajaran gereja. Nah, pengajaran mereka dari mana? Nah, ini Bro Justin, yang dimaksudkan Bro Justin perlu ketegasan terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi kita memang bertahan, kita mewarisi, iya, saya lihat dua-dua betul sebenarnya dua-dua ya. Cuma dari cara pandang yang berbeda. Kalau dari Bro Justin lebih daripada mempertahankan pengajaran, di dalam mempertahankan pengajaran ini juga saya lihat pandangan dari Sis Fortuna itu supaya kita bersatu. Jadi dua pandangan ini sudah benar, tetapi mau tidak mau kita harus, boleh dibilang kita harus terima ya. Kenyataan memang gesekan itu ada sejak dari dulu. Bahkan kalau kita mau bandingkan gesekan atau kekacauan yang terjadi di dalam gereja itu, kalau kita melihat keadaan sekarang belum apa-apanya, belum 0,0 berapa persen dari apa yang sudah dihadapi oleh bapak-bapak gereja sebelumnya. Nah, ini yang kita mau pertahankan sekarang, karena kenapa mereka tidak mau menerima pengajaran Bapak Gereja. Pengajaran kalian itu dari mana? Kalian menggunakan Alkitab saja yang kalian gunakan dikanon oleh pengajar-pengajar gereja ini, yang kita sebut Bapak-Bapak Gereja. Lalu kalau kalian menggunakan Alkitab yang digunakan dan dikanon oleh pengajar-pengajar gereja ini, kenapa kalian menolak pengajaran gereja? Kan Alkitab yang dikanon sekarang ini, kitab-kitab lain yang tidak sesuai dengan pengajaran warisan pengajaran ini yang diwariskan dari para rasul, itu tidak dikanon. Nah, kalau kalian berbeda dengan pengajaran gereja, silakan kalian buat kitab suci sendiri, kanon sendiri, kalian kanon semua hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dirumuskan oleh pengajaran gereja ini. Jadi dua-dua sebenarnya saya rasa betul ya, cuman dalam hal ini memang kita harus menerima ya, bahwa Bro Justin memang berdiri di pihak memang untuk menjaga pengajaran ini, tidak ada kompromi di dalamnya. Iya, gini bro. Sis Fortuna juga betul. Rantai begini, maksud saya kita harus bersatu, itu betul. Bro Rantai, kan saya rantai, Pak, saya mengatakan begini, tidak ada tuh yang namanya ya, maksudnya begini loh, Katolik, Protestan atau segala macam ya, kayak di sini loh lagi cakar-cakaran loh, mereka tuh rukun baik gitu loh. Nah, kita yang di sini begitu gitu maksud saya, karena kalau memang sudah selesai ya, yang dikanonkan Alkitab, yang dikanonkan Bapak-Bapak Gereja, sejarah konsili Nikea, sejarah konsili apalagi itu ya, Konstantinopel ya, lalu Kalesdon dan lain-lain. Nah, memang kita berarti ini kita harus ada yang harus bagaimana begitu ditegaskan di sini. Cuma kan nggak perlu yang seperti itu begitu, ngerti kan, dalam tanda kutip, ngerti kan, brother? Iya. Iya sis, saya tahu. Ya. Iya sis, tujuan sis saya tahu aja. Iya. Cuman memang ini dari ditinjau dari sudut yang berbeda ya. Sebenarnya saya lihat tidak ada yang salah dari Bro Justin, dari Sis Fortuna. Iya, sebenarnya saya lihat tidak ada yang salah, cuman masing-masing menyampaikan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau kita memandang dari sudut pandang yang sama, kita berdasarkan kasih ya untuk mempersatukan tubuh Kristus ini, kita bisa melihat dari cara Sis Fortuna. Itu betul. Tetapi dalam hal pengajaran kita melihat dari sudut pandang Bro Justin, memang kita tidak boleh kompromi dengan pengajaran yang berbeda. Jadi ini dilema juga, cuman dua-dua punya tujuan yang sama, tetapi kita memang dilema di sini untuk mempertemukan pandangan Bro Justin dengan Sis Fortuna. Nggak, maksudnya apakah harus di situ begitu loh kan? Ya bukannya lagi saya gimana kan? Maksudnya kita masuklah ke dalam sesuatu yang ya seperti Bro Justin mungkin tadi sudah mengatakan mereka tidak mau. Ya kalau misalnya mereka tidak mau bagaimana? Jadi gini loh, ini bagaimana nih gitu, bahwa kita harus menekankan ini ajaran rasuli, ini ajaran bapak-bapak gereja ini yang sudah dikanonkan, Alkitab yang sudah dikanonkan, ini yang kita ikutin begitu. Tetapi apabila mereka mengatakan sesuatu yang begitu, coba deh gimana
bagaimana ajaran kasih Sudahlah dikedepankan? Bula, kita ini disiplin saja dalam berwarga gereja. Kita dibaptis, sebentar Bu Saya ya. setuju. Sebentar. Setuju lah, Bro. Kita dibaptis, kita diajar, kita menikah di gereja yang sudah punya standar ajaran ya. Tetapi kenapa ketika di TikTok jadi seperti tidak punya gereja dan kurang ajar, yang diajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang standar sinodenya itu sudah tetapkan. Ibu boleh cek deh seluruh sinode yang di bawah PGI dan KWI, semuanya sama menjelaskan tentang Allah yang berkeberadaan Tritunggal. Tapi kenapa yang di TikTok ini kok jadi kurang ajar? Maaf kata, artinya mereka tidak disiplin, tidak menghargai pendetanya, tidak menghargai sinodenya. Padahal mereka bisa nikah, bisa kawin, itu karena dibaptis di dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, bukan dibaptis di dalam nama Yesus. Kan ini hanya masalah integritas sebagai manusia itu. Kalau saya, misalnya saya menentang Tritunggal, menentang hasil konsili, ya sudah, nggak usah ke gereja. Kalau perlu ke Departemen Agama atau Departemen Dalam Negeri, saya mau berKTP kejawen aja, aliran kepercayaan. Cobalah ya, kita berpikir yang realistis ya, jangan bermain curang. Bapak gereja apa itu, iblis tuh, filsafat Helenistik, Tritunggal itu, tritung sesat itu. Kurang ajar nggak seperti itu? Maaf ya, brother. Saya tidak pernah dengar Bapak gereja itu iblis. Malah yang saya bukan dengar ibu. itu ya. Bukan, malah saya dengar itu dari tetangga sebelah loh, bro. Oh bukan, enggak. Saya ngasih tahu informasi ke ibu Saya ya. pernah dengar Malikil itu, mengatakan Bapak ya. gereja iblis. Totsuka tadi pun begitu. Malikil mengatakan ajaran gereja itu hasil konsili sudah kena Helenistik. Coba ya, nggak takut dia seperti itu. Coba, padahal nenek moyangnya juga sampai detik ini dia masih bergereja di misalnya Gemim. Lucu nggak seperti itu? Nanti saya Mentalitas seperti apa? Mentalitas seperti apa ya yang mau diperlihatkan? Kalau saya sih takut dan malu ya, malu. Apa jangan-jangan mereka nggak pernah ke gereja hari Minggu? Nah, ini kan jadi permasalahan. Kalau memang mau kompromi sekalian sama RT 6. Mereka juga mengajarkan Yesus kok, Isa Al-Masih kok. Tapi mereka mengajarkan yang berbeda, bro, ya. Kalau yang Ibu tahu Sabellianisme, itu berbeda juga. Praxeanisme, Apollonarisme. Maksudnya kalau brother mengatakan saya untuk katakanlah untuk di RT 6 itu kita sudah jauh beda, bro. Ya kan? Bukan, saya hanya ngasih tahu Ibu, kalau kita mau berkompromi, jangan tebang pilih dong. Nah, maka dari itu kita bersyukur gereja kita dari dulu konsensus, tidak seenak perut sendiri, semuanya sama, boleh berbeda, yang penting Yesus. Unitarian juga mengajarkan Yesus kok. Ya, saksi Yehova juga demikian. Ya sudah, saksi Yehova berarti dirangkul juga, Bu? Enggak dong, kalau pengajarannya beda daripada yang saya setuju daripada apa? Sejarah konsili ya, yang dari bapak-bapak gereja itu saya setuju ya. Maksudnya begini, yang sudah dikanonkan. Kan kita kan merujuk kepada kitab yang sudah dikanonkan. Begitu. Menganonkan kebetulan dan adalah konsili itu, juga dan semuanya itu iya, terang. Memang. Betul, karena apa, dihadiri 318 uskup loh dari seluruh dunia. Nggak main-main yang tadi diceritakan oleh, saya mendengar juga sedikit dari Bro Rantai dan Bro Sapa tadi ya, bahwa mereka datang dengan segala kependeritaannya, yang badannya apalah itulah segala macam karena penderitaan, untuk mengatakan hal kebenaran tentang pengajaran Yesus di situ. Mereka datang dari seluruh dunia. Kan ya memang nggak main-main di situ. Ya untuk yang bertujuan memiliki pengakuan iman itu ya, menegaskan iman ya. Jadi buat saya juga maksudnya begini, walaupun mungkin ya kalau dibilang ilmu tidaklah tinggianlah brother ya, nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Buat saya hanya memohon, saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus dengan memohon dengan Roh Kudus agar mulut saya ini tetap terjaga, gitu aja ya. Jadi ya bagaimana ya, untuk kita harus tegas memang, tapi tetap dengan kasih, itu aja.
begitu. Ya kalau dikatakan yang berbeda ya kita memang harus tegas. Berbeda itu tidak boleh harus diikuti apa yang diajarkan, yang sudah dikanonkan, yang sudah ditetapkan ya, dan makanya ada syahadat aku percaya. Ya sudah, masuk. Ya, makanya kalau saya di 1 bulan pertama di TikTok sempat frontal dengan mereka. Setelah itu saya, wah susah lah. Ya udah, saya berbicara di forum yang kira-kira memang kondusif ya. Saya mencoba disiplin saja, menyampaikan apa yang gereja sudah standarkan gitu, sudah selesaikan. Tadinya saya juga terpancing ya, waduh seperti ini ya, kayak tadi pun aduh kasihan juga si Tias gitu ya, masih antusiasmenya tinggi, tapi kurang pas juga ya, karena akhirnya kan jadinya saling menghujat gitu ya. Jadi begini, karena gini bro, ya banyak sekarang ya yang menjadi baby Kristen ya, maksudnya mereka terpilih oleh Yesus ya, menjadi Kristen ya, terpanggil ya, terpilih oleh Yesus. Nah, kenapa? Nah, disitulah akhirnya nanti ada rasa begini bro. Kalau kita yang mengerti. Kalau mereka yang baru menerima Yesus, itu yang kita harus jaga. Begitu. Ya, itu maksud saya, kita harus menjaga bagaimana mereka, lu kok kesini. Jangan. Jadi mereka kan juga begini bro, kita tidak tahu mereka itu non-Kristen tadinya ya, kan mereka juga dapat pengajaran mungkin dari agama-agama yang lama yang perdebatannya itu kencang ya, taulah ya, dalam tanda kutip, mengerti, kita nggak mau sebut-sebut ya. Nah, ketika menerima Yesus dan mereka akhirnya juga yang mana? Nah, padahal kita juga saya maaf ya, saya mengatakan kalian harus tahu siapa pendakwah kalian. Ya malu kalau misalkan kita berkata, kalau saya berkata begitu gitu loh. Bahwa kita teman-teman